Di sini kami akan membahas materi tentang bimbingan bagi anak cerdas dan berbakat. Adapun pokok pembahasan kami pada materi ini yang pertama pengertian anak cerdas dan berbakat, karakteristik dan kebutuhan anak cerdas dan berbakat, identifikasi siswa cerdas dan berbakat, dan yang terakhir adalah program dan teknik bimbingan bagi anak cerdas dan berbakat. Latar belakang dari materi bimbingan anak cerdas berbakat. Salah satu bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Bimbingan bagi anak cerdas hendaknya mengacu pada karakteristik dan kebutuhan murid itu sendiri. Pemahaman akan kebutuhan dan karakteristik anak cerdas berbakat merupakan fondasi bagi guru dalam memberikan bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Berbagai bentuk program pengembangan murid cerdas dan berbakat, salah satu di antaranya dapat didekati dari bimbingan dan konseling. Teknik bimbingan merupakan alternatif yang dapat diterapkan dalam mengembangkan kemampuan anak cerdas berbakat. Penyelenggara kelas unggulan di sekolah dasar yang telah dirintis sejak tahun ajaran 1996-1997 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan anak cerdas berbakat, khususnya bakat akademik. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian anak cerdas dan berbakat. Anak cerdas dan berbakat adalah anak yang memiliki taraf intelijensi sangat tinggi, serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula. Dan dengan adegan kemampuannya memungkinkan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karirnya. Murid seperti ini umumnya memerlukan program khusus yang terencana. Selain dari program umumnya, biasanya dilaksanakan di sekolah atau pengembangan kemampuannya. Pembahasan kedua mengenai karakteristik dan kebutuhan anak cerdas berbakat. Perbedaan program pendidikan anak cerdas berbakat dengan anak biasa lainnya bukan sekedar berbeda, tetapi secara kualitatif memang harus berbeda. Perbedaan kualitatif ini mutlak perlu karena anak cerdas berbakat memiliki karakteristik dan kebutuhan serta permasalahan yang berbeda dari peserta didik biasanya. Sekalipun pengembangan program pendidikan untuk peserta didik anak cerdas berbakat akan menyangkut berbagai pertimbangan aspek filosofis tujuan pendidikan peserta didik anak cerdas berbakat. Anak cerdas berbakat pada umumnya memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, membaca pada usia lebih muda. Yang kedua, membaca lebih cepat dan lebih banyak. Yang ketiga, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Yang keempat, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa. Yang kelima, mempunyai inisiatif dan cepat bekerja sendiri. Yang keenam, memberikan jawaban-jawaban yang baik. Yang ketujuh, dapat memberikan banyak gagasan. Yang kedelapan, luas dalam berpikir. Yang kesembilan, mempunyai pengamatan yang tajam. Yang kesepuluh, dapat berkonsentrasi untuk waktu jangka panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati. Yang kesebelas, berpikir kritis, juga terhadap diri sendiri. Yang ke-12, berperilaku terarah pada tujuan. Yang ke-13, mempunyai daya imajinasi yang kuat. Yang ke-14, mempunyai banyak kegemaran. Yang ke-15, mempunyai daya ingat yang kuat. Yang ke-16, tidak cepat puas dengan prestasinya. Yang ke-17, peka serta menggunakan firasat. Yang terakhir, menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan. Dalam upaya pengembangan model program pendidikan yang kondusif bagi anak cerdas berbakat, perlu dilakukan analisis kebutuhan dan permasalahan perkembangan yang mungkin muncul dari aspek yang disebutkan di atas, serta implikasinya bagi pengembangan program pendidikan. Yang pertama, perkembangan fisik. Selama usia sekolah, anak berbakat sangat mungkin mengalami kesenjangan antara perkembangan fisik. Intelektual dan sekolah secara tidak sengaja mungkin menghambat aktivitas mereka. Apabila perkembangan intelektualnya lebih cepat daripada perkembangan fisik,
maka anak akan merasa tidak kuat secara fisik. Sementara itu, jika tuntutan sensasi fisik kurang menantang, akan menjadikan anak berbakat kurang tertarik dan tidak memperoleh kepuasan melakukan kompetisi di dalam kelompok sebaya. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak berbakat juga disertai dengan kemampuan intuitif yang akan mengarahkan kepada permunculan perilaku kreatif. Kreatif adalah ekspresi tertinggi dari keterbakatan. Kaitan intuisi anak berbakat ditandai dengan kecenderungan untuk terlihat dan peduli terhadap pengetahuan intuitif dan fenomena-fenomena metafisik. Terbuka terhadap pengalaman-pengalaman metafisik dan menunjukkan perilaku kreatif dalam banyak hal. Yang ketiga, perkembangan emosi. Di sisi lain, karakteristik kognitif yang tinggi belum tentu disertai dengan terjadinya perkembangan emosi yang tinggi pula. Anak cerdas berbakat seringkali menunjukkan harapan yang tinggi terhadap dirinya maupun orang lain. Karena harapan ini tidak selalu disertai dengan kesadaran diri, maka tidak jarang membawa dirinya, orang lain maupun situasi. Karakteristik kehidupan emosi murid berbakat seperti itu menghendaki keseimbangan dengan pengembangan fungsi kognitif yang ada pada dirinya untuk mengembangkan kesadaran akan dunianya. Keempat, ada perkembangan sosial. Clark menyimpulkan tentang perkembangan sosial dan emosional anak berbakat sebagai berikut. Yang A, anak berbakat, jika dibandingkan dengan teman sebayanya, merasa lebih senang dan puas dengan keadaan dirinya sendiri dan hubungan antar pribadi. Yang B, anak berbakat cenderung lebih mandiri dan kurang berkonformitas terhadap pendapat sebayanya, lebih dominan, lebih mampu mengendalikan lingkungan dan lebih kompetitif. Yang C, anak berbakat menunjukkan kecakapan kepemimpinan dan menjadi terlibat dalam kegiatan dan kepedulian sosial. Yang D, anak berbakat lebih cenderung memilih teman yang memiliki kesebayaan usia intelektual daripada memilih teman yang secara kronologis berada pada usia yang sama. Identifikasi siswa cerdas dan berbakat. Ciri-ciri tertentu pada individu cerdas dan berbakat yang justru mungkin dapat menimbulkan masalah tertentu. Di antaranya, yaitu yang pertama, kurang sabar atau kurang toleran jika tidak ada kegiatan, atau kurang tampak kemajuan dalam suatu kegiatan. Hal ini diakibatkan semangat tinggi serta kesiagaan mental. Yang kedua, yaitu mudah tersinggung, serta peka terhadap kritik dari orang lain. Karena individu jenius ini mempunyai kepekaan yang tinggi. Yang ketiga, yaitu sering melakukan pemaksaan kehendak atau pendapat sebagaimana dimiliki individu jenius, karena merasa pendapatnya lebih benar. Di samping itu, kelebihannya yaitu memiliki perilaku ulet dan terarah pada tujuan. Yang keempat, yaitu cepat bosan atau tidak senang terhadap hal-hal yang monoton dan rutin, karena ia memiliki kemampuan kreatif dan minat yang tinggi untuk melakukan hal-hal baru. Pengidentifikasian murid cerdas dan berbakat dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama melalui tes, yang kedua melalui studi kasus, dan yang ketiga melalui penggabungan. Nah, pelaksanaan identifikasi di sekolah dapat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama tahap penjaringan atau screening. Tahap ini biasa dilakukan dengan menganalisis data prestasi belajar. Dasar dari pemikiran kegiatan ini adalah anak atau individu yang memiliki prestasi belajar tinggi tidak selalu konklusif memiliki kecerdasan dan keterbakatan yang tinggi. Namun, mereka tetap digolongkan termasuk anak cerdas dan berbakat. Yang kedua, yaitu tahap seleksi atau identifications, yaitu individu yang sudah lulus tahap penjaringan ini selanjutnya diseleksi menggunakan perangkat tes. Program dan teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Adapun program dan teknik bimbingan bagi siswa cerdas dan berbakat adalah yang pertama, yaitu program bimbingan. Program bimbingan bagi siswa cerdas dan berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengayaan atau enrichment. Enrichment merupakan bimbingan bagi siswa dengan jalan menyediakan kesempatan serta fasilitas belajar tambahan yang bersifat vertikal atau pendalaman dan horizontal atau perluasan. Setelah siswa menyelesaikan semua tugas yang diprogramkan terhadap siswa pada umumnya, termasuk siswa yang bersangkutan.
Yang kedua yaitu percepatan atau acceleration, yaitu pembinaan siswa berbakat dilakukan dengan memperbolehkan siswa naik kelas secara melompat atau menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih cepat. Yang ketiga yaitu pengelompokan khusus atau segregations, yaitu program yang dilakukan secara penuh atau sebagian. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan luar biasa, yaitu cerdas dan berbakat, dan diberi kesempatan untuk secara khusus memperbolehkan pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Yang selanjutnya yaitu ada teknik bimbingan bagi siswa cerdas dan berbakat. Nah, program layanan bimbingan dan konseling yang dikembangkan bagi siswa cerdas dan berbakat mengacu pada keadaan individu sebagai manusia seutuhnya sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan pribadinya. Teknik untuk menangani siswa tersebut mengarah pada unsur-unsur yang berhubungan dengan: yang pertama yaitu pengembangan pada ranah kognitif atau intelektual. Guru pada pengembangan ini diharapkan menyediakan rentangan pengalaman belajar yang luas serta dapat diakselerasikan dan mengakselerasi perkembangan kognitif siswa berbakat. Yang selanjutnya itu pengembangan ranah afektif. Pemahaman sikap, pemikiran, dan harapan terhadap orang lain, dalam hal ini khususnya individu cerdas dan berbakat, tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang berpikir negatif terhadap dia. Namun, oleh orang yang mempunyai pemikiran bersih dengan bertanya langsung kepada yang bersangkutan dari tangan pertama dan bukan berdasarkan berita bukan dari tangan orang lain. Yang ketiga, yaitu pengembangan ranah visi. Pembimbing diharapkan memberikan layanan yang dapat memberikan kemungkinan siswa memperoleh pengalaman memadukan pola perkembangan berpikir dengan perkembangan visi. Yang selanjutnya yaitu pengembangan ranah intuitif fungsi. Intuitif merupakan fungsi yang terlibat di dalam pemunculan wawasan dan tindakan yang kreatif. Mengingat fungsinya yang demikian itu, maka layanan bagi siswa berbakat perlu mempedulikan pengembangan pengalaman yang mendorong individu untuk berimajinasi dan berkreasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengembangan ranah masyarakat. Pemberian layanan dapat dilakukan dengan membantu siswa memperoleh pengalaman, mengembangkan diri menjadi anggota kelompok, serta mampu berpartisipasi dalam proses kelompok. Memperluas perasaan keanggotaan kelompok menjadi anggota masyarakat, serta memperluas identifikasi diri dari masyarakat terbatas ke arah identifikasi terhadap masyarakat luas. Demikian video pembahasan kali ini mengenai bimbingan bagi anak cerdas berbakat.